Pemirsa, buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra ditangkap kepolisian. Joko Chandra dibawa dari Malaysia ke Indonesia dan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta malam ini. Pada kesempatan malam ini saya sampaikan, memang ya dari kemarin sesuai dengan komitmen ya, bahwa kita akan melakukan penangkapan terhadap Pak Joko Chandra. Dan malam ini sudah kita buktikan ya dengan adanya P2P dan sudah dijemput oleh Bapak Kabar Eskrim di Malaysia dan saat ini sedang dalam perjalanan ya. Ya tentunya nanti masalah kronologisnya seperti apa nanti Bapak Kabar Eskrim nantinya akan menyampaikannya. Tapi pada prinsipnya bahwa komitmen daripada kita semua kita akan menangkap dari Pak Joko Chandra dan kenyataannya malam ini kita berhasil dan malam ini juga dalam perjalanan ke Jakarta ya. Kita tunggu saja nanti daripada kedatangan tersangka Joko Chandra. Skandal Joko Chandra benar-benar menggoyang Mabes Polri. 3 jenderal dicopot. Sementara Komisi 3 DPR RI memaksa panggil 3 institusi hukum di Indonesia di masa reses agar skandal buronan kakap Joko Chandra benar-benar terang. Delete by system, nah itu. Masih diperlukan red notice itu. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang PK kasus Joko Chandra. Pihak pengadilan sudah mewanti-wanti Joko Chandra harus hadir, kalau tidak PK ditolak. Kasus Joko Chandra sepekan terakhir telah menyorot perhatian publik. Polisi tak ingin menjadi sasaran tembak kritik publik soal bagaimana mungkin buronan kelas kakap bisa melenggang bebas ke tanah air, membuat IKTP, paspor baru, dan mendaftar sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang 1 jenderal di Mabes Polri sudah dicopot lantaran mengeluarkan surat jalan kepada sang buron agar aman hilir mudik di Indonesia. Tapi di ujung pekan kemarin, polisi tak mau mengemban kesalahan. Menurut mereka, status red notice Joko Chandra sebagai buronan Interpol terhapus sistem karena tidak diperbarui. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51, delete by system. Nah itu. Soal delete by system, Kejaksaan Agung sebagai institusi pemberi status buron Joko Chandra 11 tahun lalu mengaku aneh. Sebab status buron takkan hilang karena Joko Chandra belum tertangkap atau meninggal dunia. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. Meski polisi tetap bersikeras tidak ada oknum di kepolisian sengaja menghapus status buron Joko Chandra, tapi Mabes Polri kembali mencopot 2 jenderal polisi karena dugaan pelanggaran etis. 1 berpangkat jenderal bintang 1 dan 1 jenderal bintang 2 yang mengepalai Interpol Indonesia. Nah, inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik. Kacau balau status red notice buronan Joko Chandra membuat Komisi 3 DPR RI ngotot ingin memanggil 3 institusi sekaligus, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham, meski parlemen sudah memasuki masa reses. Langkah Komisi 3 DPR yang sudah mematok pemanggilan Selasa besok nyatanya tak berjalan mulus. Surat permintaan mereka tidak ditandatangani Wakil Ketua DPR yang membidangi ini, Aziz Samsudin. Tak ingin dituding menghambat penuntasan kasus Joko Chandra, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin buka suara. Aziz Samsudin tak mau tanda tangan karena sesuai aturan,
tak ada kerja pengawasan di dalam gedung DPR selama masa reses. Wakil Ketua DPR lain, Sufmi Dasko, mencoba menengahi. Ia bilang pemanggilan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham di masa reses bisa saja asal ada kesepakatan. Ya nanti kita kan ada mekanismenya itu. Mekanismenya itu apakah bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, itu juga perlu kesepakatan semua pihak yang akan memutuskan dalam badan musyawarah. Iya, tarik-menarik kasus Joko Chandra kini sudah masuk parlemen. Desakan memunculkan Pansus Joko Chandra mulai terdengar. Mereka yang mengusulkan Pansus menganggap langkah politik DPR penting demi mengimbangi upaya penyidikan di Mabes Polri. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan peninjauan kembali terpidana Cesi Bank Bali Joko Chandra. PK ditolak lantaran Joko Chandra tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan peninjauan kembali terpidana Cesi Bank Bali Joko Chandra. Dalam surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan, pertimbangan hukum tidak diterimanya permohonan PK Joko Chandra karena terpidana Cesi Bank Bali itu tidak hadir dalam persidangan. Absennya Joko Chandra dalam sidang tidak memenuhi syarat formil peninjauan kembali sesuai surat edaran Mahkamah Agung. Sebelumnya Joko Chandra beralasan tidak hadir karena sakit dan sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Joko Chandra sempat meminta sidang digelar secara virtual, namun jaksa meminta majelis hakim untuk menolak permintaan Joko Chandra. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan kuasa hukum dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. 2. Tim jaksa penuntut umum meminta surat keterangan sakit yang asli atau resmi yang diajukan oleh tim kuasa hukum pemohon. 3. Tim jaksa penuntut umum menolak untuk dilaksanakan persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh pemohon yang akan dilaksanakan secara daring atau online. Kejaksaan Agung mencopot seorang jaksa yang diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra. Jaksa tersebut bernama Pinangki Sirna Malasari yang menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Pinangki dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terlapor atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH, jabatan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali. Sebelumnya beredar foto Pinangki bersama Joko Chandra dan Anita Kolopaking di Malaysia. Namun Jaksa Agung belum meminta klarifikasi foto lantaran Joko Chandra masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda akan ada informasi lainnya. Tetaplah bersama iNews Malam.